Dan ini teman-teman yang akan kita bahas. Kita coba share screen-nya dulu. Nah, jadi saya ingin mengenalkan kembali BK di sekolah itu apa. Coba sebelum masuk ke konsep, kita share pengalaman dulu deh. Kalau dengar kata BK, apa yang kebayang oleh teman-teman? Atau punya pengalaman apa sih sama BK sebenarnya? Ya, boleh di kolom chat langsung ditulis aja sekarang. Kira-kira yang teman-teman rasakan atau pikirin tentang BK itu apa? Mangga. Apa BK identiknya sama penjurusan gitu atau SMPTN? Pokoknya yang pertama kali muncul dalam pikiran kalian kalau dengar KKBK itu apa? Nah, kalau kata Anis bisa konsultasi ketika ada masalah di sekolah. Oke. Konsultasi. Oke, yang lain silahkan. Pengasihat. Oke. Memberi solusi dari Tasya. Nggak sih penerima saran. Penerima apa pemberi nih? Oke. Mukti bilang pembimbing buat nentuin minat. Kalau kata Salimah fasilitator atau pembimbing penerapan kata tertib. Nah, identik sama kata tertib ya. Oh, memberi. Kalau kata Saiful, guru yang ngajarin kalau anaknya nakal supaya bener. Oke, ketemunya sama anak nakal. Rika juga sama. Ini hubungannya sama anak nakal pakai kalau BK. Urawiyah bilang membimbing ya. Udah ada tadi. Reni konsultasi. Oke, aku kira cukup beberapa jawaban dari teman-teman sudah mewakili anggapan umum tentang BK nih. Kita coba tadi yang Rika deh. Oke, Rika boleh dinyalain mic-nya. Tadi Rika bilang kalau dengar KKBK itu identik sama pendekatan kepada anak nakal. Boleh dijelasin nggak? Pendekatan di situ gimana maksudnya?
Jadi kalau semisalkan kan kebanyakan orang-orang itu kalau ngelihat anak nakal itu langsung negatif thinking ya Pak ya. Iya. Tapi kalau misalkan kalau guru BK biasanya beliau dengan melakukan pendekatan entah itu dengan cara apapun sehingga si anak nakal ini bisa terbuka dan kita bisa tahu masalah yang dia rasakan gitu tuh. Sehingga si guru BK ini bisa masuk nih cara yang terbaik untuk menasehati dia yang kayak gini. Karena nggak semua anak nakal itu bisa menerima nasihat dikarenakan ada faktor gitu. Dan orang-orang bakal berkata semua anak nakal itu murni dia nakal. Jarang ada orang yang berpikir bahwa anak nakal itu sebenarnya ya karena di belakang dia tuh ada sebab yang mendasari dia itu nakal, dan dia sebenarnya kalau emang dari dasarnya entah faktor apapun yang membuat dia dasarnya baik, pasti dia akan menjadi anak yang baik gitu Pak. Dan guru BK menyasar ke situ gitu. Jadi intinya maksud pendekatan di sini adalah dia punya cara lain untuk menghadapi anak-anak yang dilabeli nakal itu ya. Yang berbeda dengan guru-guru lain sehingga si anak ini lebih terbuka dan bisa menerima saran, masukan, dan arahan gitu ya. Iya betul Pak. Oke, thank you Rika. Karena saya juga banyak juga yang bilang kalau BK ini hubungannya sama nasihat dan juga konsultasi. Pertanyaan saya di sini siapa coba yang mau cerita, pernah nggak dapat atau merasakan berkonsultasi dengan guru BK? Siapa coba yang mau share? Boleh kayak ada Tasya, terus ada Najmi juga ngomongin arahan. Anis bilang kena konsultasi juga. Omah Mariati bilang penasihat dalam menghadiri sebuah masalah. Di antara kalian ada yang pernah mengalami konsultasi ke guru BK atau mendapatkan saran dari guru BK? Kira-kira siapa, boleh nggak diceritain? Ada Pak, ada. Silakan. Siapa dulu nih? Abdul dulu ya tadi. Habis Abdul baru ke Neng. Iya Pak. Jadi saya juga pernah ngalamin dulu masuk ke ruang BK. Tapi itu ya tentu memang apa ya? Karena saya melakukan satu masalah. Nah masalahnya itu salah paham antar guru gitu, antara saya dengan guru. Jadi iya, jadi masuk ke ruang BK dan di situ ada guru BK, ada guru yang salah paham dengan saya gitu. Jadi kita ngobrol secara emosionalnya dikontrol gitu kan. Kalau ada guru BK itu emosionalnya terkontrol gitu. Nah, akhirnya sama guru BK itu dicarikan solusi yang baik dan alhamdulillah gitu ketemu gitu solusinya gitu. Jadi ternyata ini salah paham gitu antara saya dengan guru BK itu gitu. Oke. Cara menghadapi dirimu gimana tuh guru BK-nya? Sampai emosinya bisa kekontrol. Enggak kan, yang emosi sebenarnya kalau saya kan selaku anak murid gitu, jadi saya masih enggak emosi sih karena menghargai guru lah gitu. Yang justru yang emosi itu gurunya itu ke saya gitu, marah-marah gitu kan, marah-marah. Tapi alhamdulillah guru BK-nya itu mengontrol emosional guru itu ke saya gitu. Jadi si guru BK itu sebenarnya jadi mediator ya, supaya dirimu sama guru itu nggak kepada perilaku-perilaku yang tidak diinginkan ya, agak kejadian yang tidak diinginkan. Oke. Sip. Menarik. Oke, selanjutnya Neng Nurhofifah, silakan. Makasih Abdul. Iya Pak, untuk buat saya pas SMA itu tuh konsultasinya itu kan di kelas 3 itu pas mau ikut SNMPTN. Nah kan rata-rata anak kelas 3 itu semuanya pada datang tuh Pak ke guru BK. Nah di situ kan dapat solusinya. Nah tapi menurut saya gitu tuh dari guru BK-nya sendiri tuh
kurang apa ya, memberi arahannya terkait apa yang memang seharusnya kita pilih, walaupun mungkin karena di situ ramai gitu tuh ya. Jadi enggak terlalu memfokuskan gitu loh, Pak. Jadi di ruang arahannya guru berarti atau gimana? Iya, di ruang BK, Pak. Tapi di ruang cuman BK. Karena itu mendekati ke pendaftaran SNMPTN itu kan banyak kelas 3 yang lainnya. Dari pandangan saya juga, kalau di sekolah saya sendiri, guru BK itu gimana ya, kurang dekat gitu, Pak. Cuman kalau misalkan ada yang nakal terus nggak masuk sekolahnya telat juga nggak ditanya kenapa gitu tuh, Pak. Penglihatan saya gitu di sekolah tuh cuman kayak ngisi-ngisi absen kayak gitu. Nah, betul. Iya gitu, Pak. Jadi menurut saya BK di sekolah tuh kurang maksimal, bukan untuk mengarahkan ketika maksudnya kan anak kelas 3 SMA itu pasti bingung kan, Pak ya, kita mau kuliah di mana, jurusan apa. Alangkah lebih baiknya gitu tuh ketika tidak seharusnya semua siswa datang ke ruangan gitu tuh, Pak. Alangkah baiknya dari guru BK-nya sendiri itu datang ke tiap-tiap kelas memberi arahan secara umum gitu tuh. Bahwasannya kita harus apa dulu nih yang pertama harus kita kasih ke anak murid gitu tuh. Yang seharusnya kita pilih gitu tuh. Nah, dari situ ketika memang siswa itu benar-benar bingung baru mendatangi secara langsung ke gurunya sendiri. Kalau kayak gitu kan nggak efektif ya, Pak ya. Terlihatnya seperti semua bergelombong ke guru BK itu, sedangkan di satu sekolah itu guru BK nggak banyak ya kan, Pak ya. Iya, betul. Dengan saya itu untuk guru BK ya seperti itu, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama, Neng. Itu yang dibilang sama Neng Hovifah itu kejadian saat ini gitu. Teman-teman BK, teman-teman guru BK saya pun ini di grup alumni aja lagi rame. Mereka saling share kayak misalkan kemarin SMPTN, gimana ini siswa aku ada yang mau pilih ganti pilihan segala macam, dan mungkin ya mayoritas mereka baru tahu guru BK itu di akhir-akhir sekolah gitu. Biasanya mereka masuk kelas 12 baru menyadari guru BK saya itu siapa ya di kelas ini tuh, karena ada urusan tadi harus daftar perguruan tinggi. Dan memang saya setuju sama yang dibilang sama Neng, kalau untuk memilih jurusan itu sebenarnya nggak bisa di akhir-akhir kayak gini nih, semester akhir baru dikasih arahan tentang memilih jurusan. Justru mungkin dari awal harusnya siswa diajak untuk lebih paham bahwa saya kok arahnya mau kemana nih. Ya samalah kayak kalian nggak ketika lagi nyusun skripsi baru mikir mau kerja di mana ya, iya kan? Itu kalau buat beberapa orang yang merasa dirinya nggak di bidang itu, akhirnya malah motivasinya turun gitu untuk ngerjain skripsi. Artinya ada sebuah harapan di sini, guru BK pun sebenarnya harus bisa memiliki banyak sekali strategi supaya harapan-harapan teman-teman tadi bisa bisa terwujudkan gitu. Semuanya nggak tiba-tiba. Nah, persoalan-persoalan itu akan bisa kita jawab dengan konsep ideal yang akan saya sampaikan tentang BK hari ini. Kayak tadi misalkan teman-teman banyak bercerita tentang konsultasi, nasihat gitu kan. Nah, memang sebenarnya kalau kita bandingkan dengan guru mata pelajaran yang lain, tugas itu tuh sebenarnya dimiliki juga oleh guru secara umum, guru mata pelajaran gitu. Apalagi untuk di sekolah dasar, di MI. Yang namanya membimbing itu udah include di kerjaannya wali kelas gitu kan, dibebankan kepada wali kelas. Nah, secara umum memang guru pun memiliki fungsi sebagai pembimbing seperti guru BK. Persoalannya hingga saat ini fokus guru itu lebih banyak ke mengajarnya, gitu kan. Kemarin
di pendidikan karakter udah mulai tuh tugas mendidiknya mulai difikirkan oleh guru. Dalam mata pelajaran itu harus ada muatan karakter yang harus ditumbuh kembangkan gitu kan. Nah, itu adalah kegiatan mendidik. Kalau kita melihat kembali pada peraturan di Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 sampai sekarang sih kalau ngomongin pendidikan dan guru akan selalu mengacu ke undang-undang itu, teman-teman. Yang namanya kinerja profesional seorang guru itu ya tadi mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Jadi hal-hal yang teman-teman sampaikan tadi sebenarnya itu pun harus dilakukan oleh guru. Sehingga jumlah guru BK yang terbatas di sekolah, kayak misalkan di satu SMA itu cuma ada 5. Atau pengalaman saya dulu ngajar di satu sekolah, BK-nya cuma saya gitu kan. Istri saya juga sama, di SMP negeri loh. Dia cuma sendirian sebagai guru BK. Otomatis kan kegiatan membimbingnya udah pasti nggak akan efektif. Gitu. Perlu banyak media dan strategi yang dilakukan oleh guru BK. Tapi kalau misalkan ini udah jadi budaya kerjanya guru, ya, membimbing itu salah satu hal yang dilakukan oleh guru. Guru BK itu bisa jadi hanya sebagai konsultan aja, atau sebagai perencana. Nanti guru mapel itu gimana membimbingnya untuk diagnostik kesulitan belajarnya, gitu kan? Jadi yang dipikirin, yang menjadi tugas guru BK itu bukan cuma mencatat siswa nggak hadir di mata pelajaran apa, gitu kan? Tapi lebih ke brainstorming, konsultasi dengan guru mapel, gimana caranya kesulitan-kesulitan belajar itu bisa diatasi bersama. Begitu idealnya, gitu ya. Nah, yang spesifik untuk guru BK-nya sendiri nanti ada di sini. Yang spesifiknya untuk guru BK sebenarnya perkembangan individu yang optimal. Jadi yang diarahnya itu bukan cuma disiplin. Misalkan tadi ada yang ngomongin kata tertib. Nah, frame-nya guru BK itu disiplin itu bukan cuma dia ikutin kata tertib di sekolah yang berlaku. Tapi bagaimana dia bisa hidup disiplin dalam kehidupan sehari-hari sehingga dia jadi efektif. Kan kalau kita udah telat datang ke sekolah aja, apalagi nggak ngerjain PR, itu udah pasti ada satu kerjaan yang harus diselesaikan di sekolah juga. Sementara di sekolah pun siswa itu harus ngikutin mata pelajaran. Orang yang tepat waktu aja, yang hadir dari awal penjelasan, itu perlu waktu untuk mencerna informasi dan pembelajaran, apalagi yang nggak akan terlambat, otomatis nggak efektif kan. Nah, guru BK mendisiplinkan siswa itu bukan orientasinya ke ketaatan terhadap kata tertib saja, gitu. Karena kalau itu udah ada tupoksinya khusus di kesiswaan, gitu kan, itu udah ada. Urusan pelanggaran itu udah harus oleh kesiswaan gitu nanti. Nah, guru BK nanti akan ada namanya referral. Dia akan mendapatkan, misalnya ada teman-teman yang sering terlambat. Nah, guru BK mereka punya strategi sendiri. Misalkan saya ketika ada anak yang saat itu jarang masuk ke sekolah, saya coba cari tahu dulu dia nggak masuknya tuh di mata pelajaran tertentu atau di seluruh mata pelajaran atau hari-hari tertentu. Karena kan polanya akan selalu berbeda tiap orang gitu kalau bolos itu. Nah, saya gali sampai pada akhirnya kita mencoba membuat sebuah kesepakatan. Ya, kesepakatan, tapi kesepakatan di sini bukan suatu perjanjian kayak yang banyak dilakukan. Itu kan suatu perjanjian bahwa saya berjanji tidak akan terlambat. Saya berjanji gitu ketika saya tidak masuk sekolah, saya akan ABC gitu kan. Nah, yang saya lakukan adalah saya ajak dia berpikir, oke, sekarang kamu mau mengganti kerugian waktu kamu dengan apa? Terus satu. Terus ketika kamu memang kembali nggak masuk sekolah, saat kamu masuk sekolah, kamu mau ngapain?
Bahkan saya tanya dulu di awal itu, kemarin-kemarin kamu nggak masuk sekolah, sekarang kamu masuk sekolah, apa yang bikin kamu hari ini ke sekolah? Gitu. Karena kalau kita ngomongin perkembangan individu, menuju orang yang dewasa itu kalau saya sadar alasan dia melakukan sesuatu, mengapa dia melakukan itu, dan siap menerima konsekuensi. Kalau menuju kedewasaan kan seperti itu. Nah, sehingga teknik yang dilakukan dalam bimbingan konseling pun itu diharapkan ada yang namanya psikoedukasi, mendidik melalui pendekatan psikologis yang tadi oleh teman-teman bilang bahwa BK itu punya pendekatan sendiri dalam menghadapi situasi pelanggaran, terus juga menghadapi anak-anak yang dalam tanda kutip dia menghadapi konflik, masalah gitu. Itu punya pendekatan masing-masing. Nah, ada kata kunci kedua yaitu optimal. Ya, optimal itu artinya nggak dipaksain. Misalkan kayak gini deh, buat satu orang untuk bisa menghafal materi, dia cukup mendengarkan aja udah cukup, dia udah bisa paham. Tapi ada juga yang perlu tanya jawab dulu, perlu mencatat dulu. Nah, perbedaan-perbedaan itu harus disadari oleh guru BK sehingga kalau treatment ke anak A ini harus seperti apa, ke anak B itu harus seperti apa, karena berbeda setiap individu itu. Kalau semuanya dipaksain sama, nanti mungkin bisa mencapai perkembangannya, tapi akan banyak sekali persoalan-persoalan yang dihadapi. Artinya nggak tepat kan? Gitu. Misalkan buat kalian yang pengen hidup sehat, ada yang dia bisa nih dalam untuk mencapai 5 km itu sprint tanpa henti karena gaya tahan tubuhnya bagus. Tapi buat yang baru mencoba olahraga lari, kan dia harus diatur. Ada sprintnya dulu, ada jalan santainya dulu gitu. Nggak terus-terusan dia harus lari. Bisa-bisa dia ngeheng gitu. Badannya nggak kuat, pingsan gitu. Ada pemanasan dulu. Makanya ketika kita mau berbicara BK, yang paling penting dari guru BK itu sebenarnya bagaimana dia memahami perbedaan individu sehingga mengembangkan siswa itu strateginya akan berbeda-beda dan dia akan mencari perkembangan secara optimal. Terus sebagai manajemen sekolah apa yang harus dipikirin, gitu kan? Ketika kita mau pakai perspektif bimbingan, manajemen sekolah harus sadar pada perbedaan karakteristik siswa. Jangan sampai kayak gini, sering banget kalau di swasta. Ya kalau di sekolah kita kan emang anaknya juga nggak mampu, di rumahnya juga mereka kadang cuma bantu-bantu keluarganya gitu. Udah mau datang ke sekolah aja untung. Tapi sekolah tidak menggali lebih dalam lagi. Kebutuhan-kebutuhan mereka tentang pendidikan itu apa sih? Gitu kan? Pengalaman mereka ketika di rumah seperti apa? Gitu. Hobi-hobi minat-minatnya apa? Kayak gitu. Sehingga sekolah tuh nggak pesimis gitu. Nggak menerima gitu aja siswanya. Tapi dia tahu, angkatan ini tuh ciri khasnya seperti apa. Nanti baru dibikin program-program pengembangan. Gitu. Kalau di awal tadi saya bilang bimbingan ini adalah usaha bareng-bareng karena guru pun punya tanggung jawab itu. Nah, secara konsep manajemen pendidikan ya semua yang ada di di lembaga pendidikan arahnya tetap ke perkembangan individu yang disebut anak sukses ketika dia keluar dari sekolah itu ya dia terlihat tuh gitu perkembangannya. Simpelnya kalau secara pengajaran ya gaya nggak tahu dia menjadi tahu gitu kan. Yang nggak bisa nulis bisa jadi nulis. Gitu.
Tapi itu dibagi-bagi kepada tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Misalkan teman-teman sebagai manajerial yang hidup di manajerial sekolah nantinya, kalian mengadministrasikan dan mensupervisi bagi kegiatan-kegiatan yang mengarah pada perkembangan individu. Gitu. Jadi kalian melihat kurikulum, mengkaji bagaimana strategi pembelajaran, kemudian fasilitas apa yang memang dibutuhkan supaya anak-anak ini bisa berkembang. Contohnya, ya, saat tahu siswanya ini hobi banget komentarin sesuatu dan ngebecanggain guru-gurunya, gitu kan. Nah, kalau kita mau pakai perspektif bimbingan, yang harus dilakukan itu adalah kita mengadministrasi, memikirkan kira-kira kegiatan apa sih yang membuat bercandanya itu jadi faedah kan gitu. Bukan bercanda yang ngeganggu kehidupan sekolah gitu. Saat siswa itu udah berubah dari bercanda yang ganggu sampai menjadi bercanda yang punya faedahnya, yang bikin dia kreatif, berarti individu itu udah berkembang tuh. Ya, nah di sini makanya bidang administrasi dan kepemimpinan akan memikirkan ekstrakurikuler apa yang dibutuhin oleh sekolah gitu. Wah ini anak hobinya main fisik nih, dikit-dikit salam olahraga. Nah, teman-teman di bidang kepemimpinan itu berpikir bagaimana frame atau mengemas si salam olahraga itu menjadi sesuatu yang justru membuat dia punya kompetisi yang sehat. Kan kayak gitu. Baru nanti yang di bidang pengajaran ini berfokus kepada tadi mengembangkan kompetensi-kompetensi melalui ya proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar ini akan sangat bergantung pada kurikulum yang dirumuskan oleh kalian sebagai manajer sekolah. Jadi yang gitu otaknya agak di manajer dulu, baru diturunkan oleh guru, eksekusinya seperti apa, termasuk nanti bentuk pembinaannya seperti apa. Kalau di bidang pengajaran, yang ditambah adalah pengetahuannya. Ya. Yang Pengetahuan dasar apa kalau di ibtidaiyah, misalnya pengetahuan dasar apa tentang hidup sehari-hari yang dibutuhkan oleh siswa. Ya, dia fokus ke sana. Nah, pembinaan salah satunya adalah BK di sini. Dalam bentuk bimbingan dan upaya-upaya lain. Upaya lain nanti ada konseling, ada kolaborasi, termasuk bagaimana menggayat orang tua untuk mau gabung kepada proses perkembangan individu. Gitu. Kurikulum berubah, ini semua juga akan berubah. Karena tujuan pendidikan di kurikulum, bukan tujuan, target output siswa itu akan berubah juga. Misalkan saat KBK, misalkan saat KBK kurikulum berbasis kompetensi, muncullah kompetensi inti, kompetensi dasar. Setiap mata pelajaran arahnya harus ke learning to do. Gitu. Bukan cuman learning to know, mereka belajar tahu sesuatu, tapi siswa itu belajar untuk bisa mempraktekkan sesuatu. Makanya isi mata pelajaran itu banyaknya simulasi, kegiatan, itu angkatan saya tuh kalau KBK waktu SMA. Banyak itu simulasi, praktikum itu yang dibanyakin. Nah, masuk ke kurikulum 2013. Nih, teman-teman kayaknya angkatan kurikulum 2013 nih, yang disebut scientific. Berpikir scientific.
isinya diskusi mulu gitu di kelas itu, presentasi, kuis, bikin project gitu. Karena di scientific itu yang digaungkan adalah pembelajaran kontekstual. Jadi muncul tema-tema pembelajaran gitu kan. Ya. Nah di BK terus gimana nih BK saat itu di kurikulum 2013? Akhirnya orientasi BK itu lebih ke membantu guru untuk bikin siswa ini lebih paham kondisi lingkungan di sekitar. Makanya guru BK itu waktu kurikulum 2013 dituntut untuk menstimulasi siswa bikin proyek-proyek sosial banyaknya. Sampai sekarang sih, itu agak kayak anak-anak SMA itu ngebuat video pendek yang di-upload di sosial media yang kayak gitu. Lalu di kurikulum yang sekarang Merdeka Belajar gitu kan. Nah, di kurikulum Merdeka Belajar itu kita dituntut untuk membuat sebuah ekosistem. Ekosistem di sini artinya ya fokusnya sebagai manajer sekolah bukan cuma mikirin bagaimana guru punya strategi belajar gitu, siswanya lulus UN, tapi fokusnya adalah learning to life. Istilah kehidupan di sekolah itu miniatur nanti saatnya masuk ke dunia kerja, hidup sebagai masyarakat gitu. Itu yang dimasuk kurikulum Merdeka Belajar. Jadi sekolah itu dibebaskan untuk bikin berbagai macam kegiatan yang membelajarkan siswa. Makanya kalian sendiri kan kalau di kampus ini udah menerapkan kampus merdeka, itu kan diberi kesempatan kan untuk mengganti SKS dengan proyek mahasiswa, wirausaha, ngajar di daerah-daerah terpencil, bahkan kemarin ada pembukaan kampus mengajar, itu mahasiswanya akan diberikan honor dalam bentuk bantuan UKT 2,4 kalau nggak salah. Dan SKS kalian bisa diganti sama itu. Karena tadi ingin membuat proses pembelajaran itu sebagai miniatur nanti ketika kalian masuk ke dunia kerja atau ya dalam berkarir gitu. Dia orientasinya ke karir banget nih si kurikulum yang baru itu. Nah sekarang kita ada yang disebut kurikulum darurat. Dengar nggak kurikulum darurat? Pernah dengar nggak? Jadi sebenarnya yang bikin, ya Kemendikbud bikin, Kemenak bikin. Nah, kita lihat nih. Kurikulum darurat itu seperti apa? Ini ada keputusannya dari Pendis nih, Dirjen Pendis, teman-teman. Ternyata kurikulum darurat ini adalah kurikulum yang bukan dibuat ya, yang dimunculkan karena situasi darurat pandemi. Nah, dan kemarin itu di kurikulum darurat itu porsi ini. Nah, ya. Porsi materi pembelajaran itu dikurangin. Justru sekolah, guru, dan guru BK itu dituntut untuk ngejagain anak-anaknya supaya stay at home, tapi mereka punya kesempatan untuk mengembangkan karakter, akhlak mulia, kalau di Kemenak, ubudiyah dan kemandirian siswa. Nah. Kemudian pembelajaran itu bermakna inspiratif dan menyenangkan agar siswa tidak mengalami kebosanan belajar di rumah.
Nah, apakah sudah tercapai atau belum? Kayaknya sih kalau ngelihat selama 1 tahun ini, yang dikasih justru tugas-tugas PR. Bukan tugas-tugas untuk membuat siswa itu paham tentang kondisi darurat kita saat ini itu apa. Awal-awal tuh anak-anak TK sama kelas 1 SD disuruh bikin melukis virus corona. Ingat banget tuh. Sepupu saya yang baru masuk SD dikasih tugas sama gurunya itu. Dia mewarnai gambar virus corona. Gitu. Supaya dia tahu bahwa yang namanya virus itu seperti apa. Jadi pembelajarannya tuh bisa ditwist gitu. Bisa dialihkan pada hal-hal edukatif seperti itu. Nah, guru BK diharapkan itu membantu siswa untuk paham akan situasi saat ini. Guru mata pelajaran itu difokuskan ke memberikan pengetahuan dasar tentang kedaruratan. Misalnya gaya hidup sehat. Kalau IPA misalkan ngomongin virus itu apa sebenarnya, gitu. Guru agama mungkin nanti akan lebih ke bikin tugasnya 1 hari 1 ayat yang dikaji, kayak yang sekarang kan lagi banyak tuh teman-teman mahasiswa ikut grup-grup WhatsApp itu kan. 1 hari 1 juz yang kayak gitu. Kalau kita berpikirnya pada kurikulum kedaruratan seperti ini. Yang merancangnya siapa? Harusnya manajemen sekolah. Gitu, manajemen sekolah nanti diturunkan ke guru akan menjadi tugas-tugas pembiasaan. Nanti masuk ke guru BK lebih ke penguatan karakternya. Kesadaran akan situasi. Kemarin saya sempat kasih ide ke teman-teman guru itu, coba bikin misalkan kan sekarang tuh siswa di rumah terus kan, bagaimana dia belajar membangun komunikasi dengan keluarga gitu, atau mereka membuat makna setelah semuanya ada di rumah nih hidup bareng-bareng, punya makna yang berbeda nggak sih tentang keluarga? Sekenal apakah kamu lebih kenal dengan adik kamu, kakak kamu, atau justru orang tua kamu? Kayak gitu. Itu bisa menjadi sebuah bimbingan. Gitu. Nah, itulah yang disebut dengan membangun ekosistem, teman-teman. Jadi saling mendukung, saling support ke ekosistem tuh. Manajemen sekolah punya konsep, nanti konsep itu harus bisa direalisasikan oleh guru dan juga pembimbing, bahkan nanti sampai ke tataran administrasi sekolah juga itu nggak boleh bikin ribet. Selama ini yang menjadi fokusnya adalah gimana ya supaya e-learning-nya jalan gitu kan. Tanpa memperhatikan aspek-aspek kayak gimana kalau siswa yang nggak punya handphone, kayak gitu kan. Makanya kemarin ada tuh di TikTok cerita guru BK yang home visit ke rumah siswa karena dia nggak punya handphone, ternyata dia nggak ikutin belajar dari rumah. Nah kalau di Bandung, guru BK itu kemarin di-manage oleh namanya Majelis Guru Bimbingan Konseling. Di situ mereka membuat konten bareng-bareng yang direkam, nanti bisa disaksikan di YouTube dan disaksikan ulang di TV lokal. Itu udah berpikir manajemen tuh, ya kan? Untuk mendukung kurikulum darurat. Peran kepala sekolah dan Wakasek adalah membriefing guru mata pelajaran supaya mendukung acara itu. Itu yang disebutkan ekosistem. Oke, sampai sini ada yang mau diobrolin dulu, silakan komentarnya teman-teman. Mau mic-nya dinyalain atau mau di kolom chat dalam bentuk pertanyaan dan komentar, silakan. Sebelum nanti kita ngomongin bimbingan itu apa. Ada komentar kah? Silakan.
Ada komen mungkin Salimah? Iya Pak, berarti kan di kurikulum yang darurat ini manajemen pendidikan Ya. gitu sama guru BK itu emang harus kerjasama untuk membentuk suatu ekosistem yang bisa diterima oleh masyarakat dan juga peserta didiknya gitu ya. Iya banget. Manajemen itu intinya manajerial sekolah itu punya peran penting nih supaya siswa bisa paham kondisi darurat ini, nggak ketemu lagi tuh yang lagi pada main sepatu roda sama main bola di jam-jam sekarang nih, gitu. Nanti manajemen itu akan memikirkan sistemnya, kemudian tata laksananya. Misalkan guru itu komposisi antara ngasih tugas sama ngasih membuat konten materi itu berapa persen. Nanti ketika ada problem A, antisipasi oleh BK-nya seperti apa. Enggak tiba-tiba baru ada problem, langsung dikasih ke BK. Gitu. Ya kan? Nih ada 10 anak yang nggak pernah ngumpulin tugas. Gitu. Bukan dari awal nih. Ketika ada anak nggak ngumpulin tugas dalam 1 minggu, kira-kira wali kelas harus gimana, BK harus gimana. Gitu. Antisipasi misalkan kalau ada permasalahan-permasalahan khusus, kayak sebenarnya di rumah ada handphone, tapi handphonenya dikuasai oleh ibunya atau bapaknya yang sibuk sama grup WhatsApp, gitu. Atau ada kejadian misalkan ketika siswa itu di rumah, yang harus difahamkan mungkin orang tuanya dulu, gitu. Jadi dari awal tuh bikin rapat dengan orang tua. Itu manajemen sudah mulai pikirnya ke sana supaya nanti belajar dari rumah dan bimbingan dari rumahnya itu bisa berjalan dengan lancar. Ada tuh yang kan mumpung anaknya di rumah dikasih tugas-tugas ngasuh adik segala macam yang biasa sama orang tuanya. Ya kan? Akhirnya anak kebingungan ini untuk mau ngikutin yang mana dulu gitu. Terus kan yang namanya tugas itu difahami sebagai PR. PR biasa kerjanya malam, misalnya kayak gitu. Nah, akhirnya berbagai situasi itu harus dirempukin kalau kita mau ngomong ekosistem ya. Di list berbagai kemungkinan situasi akan terjadi seperti apa, plan A, plan B-nya udah dikasih tahu. Jadi ya udah jalan gitu. Strateginya. Nggak tiba-tiba kasuistik. Nah, orientasi BK yang sekarang itu udah bukan lagi orientasinya kasuistik, tapi orientasinya perkembangan. Pendidikan pun sama. Gitu. Yang namanya yang namanya kesuksesan, terus juga akhlak yang baik itu kan sebenarnya semuanya harus dapat. Dan itu tidak bisa dilakukan hanya dengan membuat sebuah instruksi. Kalau zaman dulu ada pembelajaran instruksional, makanya siswa itu dihadapkan untuk ikutin aja instruksi dari guru seperti apa. Kalau sekarang motonya udah beda lagi. Semua guru, semua murid. Gitu, kalau sudah paham gitu kan. Udah beda lagi, artinya semuanya sambil belajar. Jadinya teman belajar. Gitu. Oke. Thank you ya komennya Salimah. Nah sekarang kita coba nih sebenarnya membimbing itu kayak gimana? Apa bedanya membimbing sama mengajar gitu kan pertanyaannya. Nah kegiatan membimbing ini fokusnya adalah yang pertama bikin seseorang menjadi paham akan situasi, bukan tahu, tapi paham. Misalkan kalian udah tahu yang namanya sedih itu seperti apa, marah itu seperti apa, ya kan? Kesel itu seperti apa, bahagia seperti apa. Tapi paham nggak apa yang membuat kalian sedih, apa yang membuat kalian harus berekspresi ketika sedih itu sampai guling-guling, gitu. Jadi tidak mau mengajarkan emosi-emosi manusia,
Tapi mungkin kalau membimbing itu temanya adalah dari mana kebahagiaan itu bisa datang. Atau misalkan ketika sedih gitu. Bagaimana supaya kita tidak berlarut-larut. Nah, membimbing juga kegiatan yang berfokus pada upaya pencegahan. Gitu. Mencegah supaya kalau dia sudah memiliki bertemu dengan persoalan, supaya persoalan itu tidak menjadi lebih melebar, nggak lebih kompleks, itu membimbing. Gitu. Nah, biasa kalau kita mencegah upaya pencegahan itu kan fokusnya ke kebiasaan sehari-hari biasanya, ya kan? Jadi inti konten materi atau konten bimbingan itu biasanya fokusnya ke langkah-langkah hidup efektif yang kayak gitu. Nah, inti dari membimbing sebenarnya muaranya kalau menurut saya itu ada ke membuat seseorang itu paham tentang sebuah situasi dan apa yang harus dilakukan dalam situasi tersebut. Itu membimbing. Sehingga kondisinya kondisi kalau dia punya masalah kondisi nggak semakin kalut, gitu kan? Kalau dia bahagia, kebahagiaannya bisa terpelihara dengan baik. Termasuk kayak tadi, kalau dia udah tahu apa yang menjadi minat bakatnya, dia bisa nyalurin minat bakatnya. Bukan hanya menempatkan, oh kamu cocoknya di jurusan ABC gitu kan. Kalau membimbing itu bukan cuman bilang, kamu bagusnya masuk di MPI nih. Tapi di awal kasih dulu, nih kamu baca nih ada brosur MPI di UIN. Kira-kira kamu tertarik nggak sama konten materi di MPI? Gitu. Terus dilihat, misalnya di brosur itu ada berbagai bentuk pekerjaan atau karir alumni-nya. Apakah ada karir yang ingin kamu dapetin dari MPI itu? Termasuk nanti IPA IPS-nya kan gitu kan. Oh, passing grade-nya itu sekian. Coba deh kamu latihan dulu simulasi, nyampe nggak passing grade-nya ke situ. Kan kayak gitu. Itu adalah membimbing, teman-teman. Nah, ini salah satu PR saya di unit karir. Jadi bukan cuma harapan saya sih, saya nggak cuma ngasih informasi ada peluang kerja, ada info magang. Makanya di postingan unit karir, saya juga ngasih nih apa aja hal-hal yang perlu kamu lakukan ketika emang udah magang supaya nggak sia-sia. Gitu. Mencegah apa? Mencegah misalkan supaya alumni ini nggak begitu ngasih CV via email udah langsung ditolak. Mencegah itu kan, mencegah ditolak dari awal. Saya kasih bentuk informasi. Nih kalau lo mau bikin CV via email, kira-kira langkahnya apa aja yang harus kamu perhatiin. Ternyata hal-hal kecil yang membuat kamu gagal ketika apply lewat email. Mencegah itu bisa lewat sebuah informasi yang dibutuhin, informasi dasar biasanya. Kayak gitu. Jadi kalau aku simpulin, dalam membimbing itu kita ngasih informasi dasar tentang suatu hal, kita membantu seseorang untuk mengkaji lebih dalam supaya lebih paham tentang dirinya, lingkungan, atau tentang sebuah kebiasaan yang dibutuhin, sampai akhirnya dia bisa mengaplikasikan kebiasaan-kebiasaan itu. Itu adalah membimbing. Apa aja sebenarnya yang menjadi bahan bimbingannya? Yang pertama, kalau di BK itu kita ada yang namanya layanan dasar. Dalam bimbingan kita akan memberikan informasi sifatnya umum sesuai dengan kebutuhan umum di usia atau di kelas itu.
Contohnya kelas 1 deh, kelas 1 SMA. Yang dibutuhin pertama kali kelas 1 SMA apa biasanya umumnya orang? Kenal kondisi sekolah, gitu kan? Tahu kebiasaan sekolah itu seperti apa. Kalau di pesantren, kan ada juga pesantren yang dia bisa masuk di SMA, di kelas 1 SMA. Dia akan diajar untuk, nih di pesantren itu, kita dari jam 5 subuh sampai jam 9 malam. Nah, gimana supaya kita nggak terlambat bangun, gimana supaya bisa langsung connect untuk dapat pembelajaran ketika subuh-subuh. Itu kan hal-hal dasar yang dibutuhin. Itu maksudnya layanan bimbingan secara dasar, isinya ada bisa sikap, pengetahuan, bisa keterampilan. Nah, kemudian nanti ada bimbingan sifatnya juga individu yang kalian sebut konsultasi tadi. Biasanya kalau ini diberikan kepada orang-orang yang merasa udah tahu apa yang mau dia lakukan, cuman dia nggak yakin atau masih butuh sesuatu penguat. Misalkan Ismi udah tahu nih, gue kayaknya pengen magang di P4TK nanti gitu ya. Aku pengennya udahlah mengelola sebuah bimbel aja gitu kan. Tapi merasa nggak yakin gitu. Apakah saya punya kemampuan untuk mengelola bimbel atau misalkan, tapi saya tuh masih agak susah nih untuk mengelola sebuah tim misalkan gitu kan. Nah, berkonsultasinya dibikinlah kegiatan secara individual supaya Ismi terbiasa mengelola tim. Gitu. Atau nanti misal guru BK nih kamu coba baca dulu buku tentang leadership. Ya, ada buku tentang leadership, kita obrolin isi buku itu apa. Mana bagian yang bisa kamu praktekin dengan mudah dulu, misalnya kayak gitu. Itu perencanaan individual, ditargetin nantinya. Nah, harapannya supaya kita enggak sibuk sama pengentasan masalah. Kalau di awal kita udah melakukan pencegahan dengan cara bimbingan, gitu kan, kita nggak akan sibuk dengan banyaknya anak yang nggak masuk kelas, yang kayak gitu kan, atau dia terhambat secara perkembangan, kayak di akhir baru pada pusing harus milih jurusan apa kan, kayak gitu kan, yang tadi disampaikan oleh teman kita. Nah, itu komponen yang disebut layanan responsif gitu. Kalau saya termasuk BK yang berfokus lebih ke pengembangan di awal ketimbang mengatasi masalah gitu. Karena jangan sampai kita sibuk ngebenerin satu orang, ya kan? Tapi yang lain malah nggak kefasilitasi. Mending fasilitasi yang emang baik-baiknya gitu. Supaya nanti ya itu jadi anomali aja. Bukan berarti mereka nggak dilayani, tetap dilayani. Cuman jumlahnya nggak banyak gitu. Ya. Dan yang paling jarang dilakukan adalah membuat sebuah kolaborasi yang disebut dengan dukungan sistem. Ini saya akui di teman-teman BK, kolaborasi itu masih rendah. Gitu. Kolaborasi di sini, misalkan dia dengan wali kelas, atau dia dengan pihak luar, kebanyakan ya guru BK udah bisa nyari narasumber untuk kegiatan seminar-seminar di sekolah gitu kan. Biasa guru BK tuh nyari narasumber tentang seminar motivasi, terus memilih jurusan. Dia kolaborasi sama perguruan tinggi udah banyak kalau guru BK. Mungkin nanti bisa kolaborasi sama alumni atau nanti kolaborasi sama perusahaan. Karena sekarang di Merdeka Belajar itu kan salah satunya juga siswa kenal dengan dunia industri. Gitu. Bagaimana dia berkolaborasi dengan perusahaan. Mau itu tentang ngomongin
motivasi untuk berprestasi, mau itu informasi kerja, atau justru kolaborasi bikin kompetisi untuk siswa yang nanti hadiahnya misalkan mereka merasakan menjadi leader di satu pekerjaan yang kayak gitu kan. Itu dukungan sistem. Memang membutuhkan sebuah kreativitas kalau dukungan sistem. Ya. Jadi nanti yang akan dikelola oleh guru BK ini ada 4 layanan ini. Gitu, yang disebut dengan struktur layanan. Karena ini adalah struktur, jadi ada alur kerjanya. Orientasi BK sekarang agaknya di sini yang ditekankan. Membuat layanan-layanan pengembangan diri untuk siswa, pencegahan, gitu. Nanti kalau yang udah bagus masuk ke perencanaan individual, kalau yang masih terhambat itu masuk ke responsif, gitu. Semua itu akan didukung oleh sistem lingkungan atau kayak yang selalu kita bilang ekosistem tadi. Gitu. Ya, ini bisa teman-teman nanti pelajari lebih lengkapnya di panduan operasional. Nanti di grup WhatsApp saya akan kasih panduan operasionalnya, ya supaya lebih kebayang bentuk materi, kemudian tujuan segala macam nanti tinggal baca di sana. Nah, bedanya sama konseling itu bukan konsultasi, gitu. Konseling itu kalau buat saya kita saling berkomunikasi untuk menemukan apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Tapi apa yang bisa dilakukannya itu based on pemahaman konseli, ya bahasanya, atau klien atau siswa yang datang ke BK tentang kekuatan, gitu kan, kemampuan, peluang, kayak gitu. Jadi bukan nasihat. Kalau nasihat kan ditunjukin, kamu harus melakukan A, B, C, D supaya kamu A, B, C, D gitu kan. Nah kalau konseling enggak. Ini ada banyak pilihan yang bisa kamu lakukan. Yuk temukan mana yang lebih mungkin dilakukan, yang memang konsekuensi bisa kamu terima. Gitu. Sehingga penyelesaian masalah itu sumbernya dari pemahaman diri. Kan orang-orang yang berhasil itu adalah orang yang tahu dia bisa melakukan apa dan dia eksekusi itu dengan konsisten. Terus selanjutnya ya penyelesaian masalah itu based on dari pengambilan keputusan sendiri, bukan dipaksain sama orang. Pernah nggak sih kita mengikuti saran orang, terus gagal, yang kita salahin siapa? Orang yang ngasih saran biasa aja kan. Wah, lu sih bilang kayak begini, gue jadinya gini nih, gitu kan. Coba nggak ikutin saran yang itu. Dan suruh siapa kan kamu yang memutuskan untuk ikutin apa enggak, gitu. Nah, jadi agak baiknya kalau kita ngomongin konseling, memang ini nggak sembarang orang yang bisa melakukan ya, profesional. Kita cukup kenal aja ketika kita melihat ada siswa yang masuk ke BK untuk menyelesaikan masalahnya, jangan dulu disalahin, wah gara-gara BK-nya nggak benar. Tapi bisa jadi siswanya juga tidak mandiri mengambil keputusan, iya aja. Akhirnya kan ini harus jadi perhatian gimana supaya mengembangkan kemandirian siswa dalam mengambil keputusan. Bisa jadi di sekolahnya juga emang budayanya budaya feodal yang nggak memberikan pilihan sama siswa. Ya pokoknya belajar di sekolah A, B, C, D gitu. Kamu nggak punya pilihan lain. Akhirnya ya setiap ketemu guru yang agak dalam pikiran siswa ya dengerin aja, iya aja. Terus saya nggak punya pilihan lain, gitu kan? Nah, itu mungkin yang menghambat kemandirian. Jadi kita harus tahu juga nih hal-hal apa sih yang bisa membuat siswa itu lebih mandiri mengambil keputusan.
Dan inti dari konseling itu bukan cuma selesainya masalah, tapi harus menyelesaikan masalah tanpa masalah lain. Artinya nggak kepikiran hal-hal baru gitu. Nggak punya duit untuk bayar SPP. Mau maaf, misalkan dia ya udah kerja misalkan, ya kan? Kerja aja di jalanan. Oke, bisa kerja di jalan, punya waktu. Saya bisa bisa cari uang, itu ngamen segala macam. Tapi tiba-tiba ketemu Satpol PP, digerebek, masuk ke dinsos, itu nggak masalah, ya kan? Ya artinya gitu, jalan keluar yang dipilih itu harus benar-benar memperhatikan berbagai konsekuensi, gitu. Apa konsekuensi yang minim gitu masalah dan bikin orang nggak lebih stres. Punya masalah di rumah misalkan, ya udah masa bodoh aja, ya kan? Itu jalan yang saya pilih, masa bodoh misalkan. Tapi nggak tenang hidupnya. Nah itu juga sebuah solusi yang tidak solutif, solusi yang mengganggu kesehatan mental. Ketika kita berbicara konseling, arahnya harus mentalnya sehat, seimbang gitu. Jadi nggak ada masalah-masalah lain yang mengikutinya, harus clear gitu. Dan yang harus difahami, konseling ini ada tahapannya, ada prosedur. Jadi nggak bisa tuh masuk satu pertemuan ke BK beres masalah, nggak bisa. Itu bukan konseling pasti. Konseling kognitif aja itu bisa 12 sesi. Katanya di Indonesia bisa diperes dari 6 sesi. Ya, simpelnya nih mikirnya. 6 sesi itu satu sesinya 45 menit. Dan nggak mungkin dalam 1 minggu setiap hari itu ada sesi. Pusing. Karena capek banget ke konseling itu. Yang paling sederhana pertemuan 1 minggu sekali. Artinya akan ada 6 minggu. 6 minggu itu kan sebulan lebih berarti. Minimal. Oke. Balik lagi ya. Nah ini. Oke. Tadi sampai ke bahwa konseling ini nggak bisa singkat gitu. Sesingkat-singkatnya konseling, asumsinya butuh 1,5 bulan kalau lancar. Jadi warga sekolah tuh harus paham gitu bahwa konseling itu nggak singkat, nggak sesimpel yang dibayangkan. Kalau frame-nya kayak tadi, bahwa siswa itu harus cepat berubahnya, makanya jatuhnya ke konsultasi dan nasihat. Gitu. Ya. Jadi warga sekolah juga harus bersabar dengan perubahan anak. Dan yang namanya perubahan itu membutuhkan banyak pihak. Contohnya kalau di rumah, misalnya di sekolah kita udah membiasakan anak sholat zuhur berjamaah, bahkan sampai di absen, gitu kan. Tapi begitu di rumah dibebasin aja, nggak akan bertahan perilakunya. Sehingga ya perlu ada komunikasi juga dengan orang tua. Harus ada kesepakatan, nih proses perubahan yang kita harapkan adalah ini, peran orang tua gimana, peran sekolah gimana, gitu kan. Termasuk kalau ada persoalan anak di kelas, harus ada kesepahaman antara guru BK, wali kelas, guru mapel. Makanya di dalam BK itu ada yang namanya konferensi kasus. Gitu. Oke, kira-kira itu orientasi BK-nya, bahwa BK itu orientasi barunya, pertama bukan lagi berfokus pada pengentasan masalah. Yang kedua, BK ini orientasinya adalah sebagai bagian dari pengembangan ekosistem sekolah
Yang ketiga, upaya bimbingan dan pengentasan masalah itu harus dilakukan secara bersama. Nggak bisa one man show oleh guru BK, teman-teman. Itu adalah orientasi BK yang saat ini sedang berjalan. Mungkin ada 5 menit untuk tanya jawab sebelum kita tutup perkuliahan hari ini. Silahkan. Izin bertanya, Pak. Silakan, Rika. Ya, balik lagi ke tadi, Pak, yang katanya muncul kurikulum darurat kan. Oke. Itu kan munculnya karena emang muncul COVID ini gitu, pandemi gitu. Nah, sedangkan bulan Juli ada kabar bahwa katanya kata Menteri Kemendikbud bahwa pendidikan akan dibuka secara tatap muka gitu. Terus apakah konsep tadi itu masih terus akan dilanjutkan berjalan atau gimana gitu, Pak? Dan udah sampai mana gitu sampai sekarang gitu? Oke. Tergantung kepada situasi kedaruratannya. Misalkan kayak gini. Di bulan Juli sekolah udah bisa tatap muka. Ya kan? Tapi penyebaran masih belum terkendali. Berarti sekolah punya tanggung jawab untuk menerapkan protokol dengan baik. Kayak di UIN aja. Udah berkali-kali lockdown kan. Persoalannya ekosistemnya bukan ekosistem, kita lagi pandemi. Satpam nggak pakai masker, tidak ada pengecekan suhu, kayak gitu kan. Nah, jadi tanggung jawab utamanya adalah tadi tergantung status kedaruratannya, kemudian kalau dibilang apa yang harus dilakukan nih kalau misalkan udah emang tatap muka gitu kan, pemeliharaan gitu. Masa 2021 kita masih harus terus diomongin cuci tangan gitu kan. Itu kan pemeliharaan gitu. Pemeliharaannya akhirnya harus ada sebuah komitmen bersama kayak gitu. Nah, kalau sejauh mana kurikulum darurat ini udah berjalan, saya nggak bisa jawab karena hasil risetnya juga saya belum nemu gitu. Dan pemberitaan di media juga belum ketemu nih sejauh mana. Yang kita tahu udah banyak keluhan gitu aja. Makanya pemerintah terpaksa bikin, oke deh, Juli masuk karena asumsinya udah pada divaksin, gitu kan? Gitu. Jadi jawaban saya cuma sampai itu, saya nggak bisa ngejawab untuk sejauh mananya ya. Yang jelas kita semua udah kayaknya batas adaptasinya udah sampai di sini. Gitu. Tinggal nanti di sekolah misalkan kalau di sini udah terlatih e-learning, mungkin nanti di sekolah akan blended learning. Jadi bertahap, nggak semua full tatap muka misalkan. Apakah siswa hanya 3 hari di sekolah, 2 harinya di libur, atau jadi sistemnya selang-seling, shift kayak gitu. Itu tergantung pada kebijakan-kebijakan sekolah. Karena kalau yang saya pahami dari kemarin aja kan ada beberapa sekolah yang udah bisa buka kan, termasuk pesantren. Pokoknya aku main ke pesantren El Karim gitu. Ya aku udah sekolah gitu, udah biasa, udah pada masuk asrama. Cuman ya memang perlu ada kebijakan sekolah. Nah, itu tugas teman-teman manajerial sekolah tuh yang meng-create itu. Yang jelas yang harus dilakukan adalah jangan sampai begitu masuk sekolah usaha 1 tahun ini sia-sia, itu aja. Berarti perlu ada usaha pemeliharaan dan pencegahan lebih lanjut. Kemudian yang kedua, kalau dari pengajaran ya kita bisa mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih efektif. Ya tadi misalnya contohnya blended learning. Gitu. Kalau dari saya, Kak. Oke? Baik, Pak, terima kasih. Ya. Satu lagi mungkin, boleh? Nanya. Boleh. Bertanya, Pak. Silakan. Bertanya, Pak. Cowok dulu. Lagi siapa? Ngajmi ya? Ya, Pak. Oke, gimana, Mi? Maaf ya, izin bertanya, Pak. Ya. Terkait masalah pandemi ini kan kita lihat perkembangan murid-murid gitu ya, perkembangan siswa-siswi di khususnya jenjang sekolah dasar gitu, Pak. Ya. Kita melihat memang karena mengikuti keharusannya gitu ya, mengikuti teknologi itu harus menggunakan
HP gitu Pak untuk pembelajarannya, sistem pembelajarannya, akan tetapi malah disalahgunakan untuk ya seperti main game terlalu sering, sampai ya pokoknya terlalu sering memakai teknologi juga dampaknya berbahayanya sangat berbahaya gitu Pak. Nah, kemudian ketika nanti sudah masuk tatap muka di sekolah, mungkin bagi guru BK itu PR terberat gitu ya Pak ya, untuk menghadapi merubah kembali yang dulunya biasanya tidak terlalu megang teknologi, pas pandemi jadi megang teknologi terus. Nanti pas tatap muka kembali harus diubah kembali gitu Pak. Nah tahapan dari guru BK itu seperti apa gitu kira-kira yang harus langkah pertamanya gitu. Ya mungkin terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mi. Nah, menarik nih. Mungkin agak kekhawatiran juga malah siswa jadi kayak adiksi sama gawai atau malah dia kayaknya kalau nggak megang handphone tuh gimana gitu kan. Justru yang saya menarik, saya pengen nanya, kenapa harus dirubah kembali? Ya mungkin karena efek dampaknya terlalu banyak ke negatifnya sih Pak. Nah, artinya pemaksimalan perangkat digital untuk pembelajaran belum terjadi. Ya kan? Iya. Nah, kalau kita berpikir manajemen, nih anak-anak udah mencoba beberapa aplikasi dan perangkat belajar secara online. Guru-guru juga udah biasa bikin konten. Kenapa itu tidak menjadi sebuah program pengembangan lebih lanjut tentang digitalisasi pembelajaran? Karena justru kampus Merdeka itu salah satu hal yang digaungkan juga. Ya kan? Nah, kalau di rumah aja guru udah bisa bikin materi dengan video, misal udah terbiasa cari bahan-bahan video kajian di YouTube, misalkan, kenapa enggak di sekolah pun sama. Apalagi kalau sekolah sudah mempunyai dukungan, apakah itu signal, wifi, segala macam. Sehingga perangkat digital ini, si handphone ini, bisa di framing punya fungsi lain selain fungsi hiburan. Gitu kan? Ya. Mari kita lihat contohnya TikTok. TikTok itu awal-awal muncul kan fungsi hiburan, banyak joget-joget doang. Tapi sekarang justru TikTok jadi media kampanye, edukasi, ya kan? Kayak misalkan kemarin ada yang viral cara menghubungi dosen kayak gitu kan, pakai TikTok. Bahkan bidan bikin tentang penyuluhan KB pakai TikTok. Kita punya frame yang berbeda karena memang bentuknya ada, bentuk penggunaan yang berbedanya. Sehingga untuk mencegah siswa kecanduan ngomongnya, menggunakan ini berlebihan untuk sesuatu yang nggak berguna, ya kita harus kasih aktivitas yang berguna untuk penggunaan handphone ini, gitu. Karena mereka generasi alfa. Nah, kita nanti akan membahas perbedaan generasi nih. Ini seru kayaknya. Generasi alfa itu nggak bisa. Anak saya aja udah pengen lihat fotonya di sini. Jadi kalau udah ngelihat saya lagi buka handphone, dia kalau ada foto dia bakal bilang aja dia pengen nonton foto dan video dia. Ya kan? Begitu lahir aja dia udah di videoin, udah di foto, udah pasti ketemu sama teknologi. Nah, jangan sampai kita malah jadi seolah-olah anti teknologi. Ya kan? Justru sekarang itu kita sedang beradaptasi menggunakan teknologi untuk edukasi. Ya gitu. Nah, kalau ke BK-nya gitu kan. Kalau ke BK-nya BK di sini memiliki peran untuk merefleksikan pengalaman mereka ketika pandemi. Itu. Artinya siswa diajak untuk memaknai selama pandemi ini, lu bisa kok memanfaatkan teknologi untuk belajar. Ya kan? Lu bisa kok menahan untuk gak main game.
Karena banyaknya tugas yang dikasih sama guru. Ya kan? Apa yang dilakukan kemarin selama 1 tahun? Gitu. Bahkan nanti bikin proyek-proyek sosial yang bisa menggunakan teknologi. Gitu. Itu kalau peran BK-nya. Beda lagi, karena kalau kecanduan udah beda lagi tuh konteksnya ya. Kalau kecanduan itu konteksnya udah ke wah nggak megang ini 1 jam aja udah pengen teriak-teriak, itu udah kecanduan, gelisah gitu kan. Nah, misalkan BK bisa bikin bimbingan dalam setahun kamu bersosial media, kamu mendapatkan coba bikin profil influencer yang kamu ikuti, misalnya kayak gitu kan. Kamu ke influence mengenai apa gak influencer itu? Jika kamu soal influencer, kamu mau menginfluence orang seperti apa? Itu yang disebutkan merefleksikan pengalaman. Gitu. Ya. Karena mungkin tadi frame-nya, ketika masuk ke sekolah, kita berbicara lagi tata tertib, berbicara lagi aturan sekolah. Ya, tata tertib sama aturan itu dibikin sama manusia ya, itu bisa berubah kapanpun. Kemarin aja tiba-tiba ada surat keputusan bersama bahwa penggunaan atribut agama itu tidak boleh dipaksakan. Kalau itu berubah lagi, gitu kan? Jadi ya kalau kekhawatiran Najmi tadi tentang penggunaan gawai, bikinlah tata tertib tentang penggunaan gawai. Atau aturan main bahwa gawai di sekolah itu hanya untuk pembelajaran. Atau justru bikin sekalian aja VPN khusus gitu, proxy-nya diatur sama guru komputer. Hanya ada beberapa situs yang bisa dibuka selama mata pelajaran, selama jam pelajaran. Kan kayak gitu. Kalau pakai WiFi sekolah, kan bisa. Kalau pakai WiFi sekolah, dia bisa mengidentifikasi, misalnya nggak boleh buka Instagram, game online, itu bisa di-list kan, yang di-block. Itu kelihayan para manajer untuk membuat aturan main. Jadi jangan khawatir. Ya. Gitu. Oke, udah hampir 9:30 overtime dari jam kuliah kita. Nanti saya akan kasih panduan operasional BK ya ke teman-teman, dan teman-teman pelajari. Pertemuan selanjutnya kita akan coba petakan dari panduan itu apa yang kalian pahami, gitu. Dan kayaknya nanti akan ada juga bahasan tentang gap generasi di sekolah, ya, supaya nanti jangan sampai kalian kan millennials ya, jangan sampai kalian mikirnya kayak orang tua usia 40 tahun ke atas, gitu. Karena merasa hidup di lembaga pendidikan akhirnya jadi merasa tua, nggak boleh kayak gitu. Kita akan ngomongin gap generasi juga. Terima kasih buat hari ini, kelasnya aktif, seru. Terima kasih ya atas partisipasinya. Ketemu lagi minggu depan di jam 8 pagi. Dan saya tunggu nanti refleksi dari panduan operasional yang udah kalian baca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.